Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga kalian, kita semua tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan semangat. Anak sekalian yang Bapak banggakan, tentunya di masa pandemi Covid-19 ini kita tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah corona atau Covid-19. Oleh karena itu, Bapak mengajak kepada kalian untuk menjaga protokol kesehatan yang 5M. Pertama, mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Kemudian menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Anak sekalian yang Bapak banggakan, tentunya agar keberkahan kita raih dalam belajar ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadahkan tangan, kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang Bapak banggakan, tentunya telah kita bersama minggu kemarin, kita telah pertemuan tatap muka dengan Google Meet, yang mana Bapak gambarkan tentang bagaimana memahami kerajinan bahan keras yang alhamdulillah sampai saat ini kalian yang telah mengirimkan tugas, saya ucapkan terima kasih, dan tentunya Bapak berikan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan meraih poin yang terbaik, dan tidak menutup kemungkinan bagi kalian yang masih diberikan kesempatan oleh Bapak untuk tutup kemalasan, tetap semangat, mari berkarya demi menjaga kelestarian alam yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkarya, dan kesempatan kali ini kita untuk bagaimana berkarya itu yang terbaik untuk kita semua. Harus kalian, tentunya pembelajaran kali ini kita akan pelajari tentang materi kemasan produk kerajinan bahan keras, yang mana tujuan pembelajaran kali ini peserta didik atau kalian semua mampu mendeskripsikan tentang kemasan produk kerajinan bahan keras serta dapat mempraktekannya. Ini tujuan pembelajaran kali ini. Anak sekalian yang Bapak banggakan, yuk kita simak materi pada kesempatan kali ini dengan cermat dan nikmat. Jangan ditutup sampai tuntas kita belajar ya. Disimak baik-baik agar kalian materi ini bisa ditangkap oleh kalian sehingga kalian mampu berkarya seluas-luasnya. Sekalian yang Bapak banggakan, kemasan tentunya diartikan sebagai suatu kemas. Nah, arti dari pengemasan itu sendiri adalah sebuah teknik terkoordinir yang diciptakan untuk menyiapkan produk
supaya siap untuk ditransportasikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Itu arti dari kemasan. Kemasan produk kerajinan bahan keras juga bisa melindungi produk dari bahaya pencemaran dan masalah fisik lainnya, baik itu bersifat tekanan, benturan, maupun yang getaran. Dan juga pengemasan sangat bermanfaat untuk menempatkan suatu hasil pengolahan ataupun produk industri supaya mempunyai bentuk yang bisa mempermudah proses penyimpanan, kemudian pengangkutan, serta penyaluran kepada para konsumen. Anakku sekalian, packing pada suatu produk tentu sangat berperan penting dan menjadi variabel utama yang tentunya wajib diperhatikan bagi para produsen. Selain bisa menaikkan kemungkinan para konsumen untuk membelinya, packing pada produk juga dapat menambah kesan yang lebih di mata para pembeli jikalau dibandingkan dengan produk yang tidak menggunakannya. Ini yang harus diperhatikan. Anak sekalian, oleh karena itulah desain, warna, dan tampilan dari kemasan produk kerajinan, khususnya bahan keras, harus dikerjakan dengan sebaik mungkin serta diperhatikan dalam proses perencanaannya. Anakku sekalian, fungsi kemasan produk kerajinan bahan keras tentunya secara umum bahwa pada bahan makanan terbagi beberapa poin. Di antaranya, satu, menjadi wadah sebuah produk selama pengiriman, mulai dari produsen produk hingga sampai ke tangan pengguna. Yang kedua, melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, dapat menghindarkan dari sinar ultraviolet, kemudian panas matahari, kelembaban suhu, apalagi oksigen, kemudian tekanan, serta pencemaran dari virus ataupun kuman yang tentunya yang bisa merusak dan menurunkan kualitas dari suatu produk itu sendiri. Nah, itulah fungsi kemasan dari produk kerajinan bahan keras. Ini bagi kalian ketika mengemas sesuatu perlu diperhatikan. Yang ketiga, sebagai identitas dari produk. Dalam konteks ini, kemasan produk kerajinan bahan keras dapat digunakan sebagai media petunjuk bagi para konsumen melalui label yang terdapat pada packing atau produk tersebut. Yang keempat, meningkatkan efisiensi produk. Contohnya, mempermudah penghitungan suatu produk berdasarkan kemasan produk kerajinan bahan kerasnya,
serta mempermudah pengiriman dan penyimpanan produk tersebut. Yang kelima, fungsinya melindungi dari dampak buruk dari luar dan melindungi dari zat yang mengganggu yang ada di dalam produk. Nah, contohnya produk yang memiliki aroma menusuk, ya, ataupun produk berbahaya seperti air keras, gas beracun, dan lain-lain, ataupun produk yang biasa mempengaruhi warna dan aroma. Oleh karena itu, dengan mengemas produk dengan baik tentunya akan melindungi produk-produk lain yang ada di sekitarnya. Fungsi yang keenam yaitu memperluas penggunaan dan pemasaran produk. Contohnya penjualan sirup dan kecap yang mengalami peningkatan semenjak penerapan kemasan produk itu sendiri. Ya, itu bahan kerasnya yaitu botol, ya, atau berbentuk bahan keras gelas. Fungsi yang ketujuh itu meningkatkan daya tarik calon pengguna. Tentunya kalian melihat ketika kita melihat sesuatu kemasan itu bagus, indah, ya walaupun itu bahan keras tapi indah dipandang, maka dan kemasannya yang unik, bagus, itu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk pengguna atau konsumen. Yang kedelapan, sebagai media petunjuk informasi dan advertising, ya, atau iklan, ya. Nah, yang kesembilan, memberi kenyamanan produk untuk para pembeli. Tentunya bagi kalian menjumpai kemasan-kemasan yang unik, yang indah dipandang, kemudian mudah untuk disimpan, aman dari bahan sekitarnya. Ya, ini fungsi dari kemasan itu sendiri yang harus dipahami oleh kalian sebagai pengrajin untuk melestarikannya sehingga aman dari gangguan apapun atau kejadian apapun. Ini yang perlu diperhatikan. Harus kalian yang bapak-bapakkan, tentunya ada persyaratan bahan pengemasan. Tentunya sehingga kalian ketika syarat ini diterapkan atau dilaksanakan oleh bagi pengemas, maka akan dapat memudahkannya, kemudian dapat bermanfaat sekali untuk ketika pengrajin itu mengemas sesuatu yang bermanfaat. Untuk meningkatkan fungsi perlindungan dari kemasan produk kerajinan bahan keras itu sendiri, maka dibutuhkan pada dipertimbangkannya aspek-aspek kualitas produk itu sendiri. Ya, ini yang perlu diperhatikan oleh kalian. Ya, tentunya ketika mutu dari suatu produk mencapai tangan pembeli sangat bergantung pada kondisi bahan dasar, cara pengolahan, serta kondisi penyimpanan produk yang hendak diterima oleh pengguna. Dengan begitu, fungsi dari kemasan produk kerajinan bahan keras wajib memenuhi beberapa kualitas. Ya, diantaranya nih, kemampuan atau daya membungkus untuk memudahkan dalam prosedur pengerjaan.
kemudian pengiriman, penyimpanan, dan penyusunan produk. Ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua, mempunyai kapabilitas supaya bisa melindungi produknya dari beraneka macam resiko dari luar. Contohnya, perlindungan dari pengaruh kelembapan udara ataupun dingin ataupun sinar matahari, kemudian bau asing yang tidak sedang, atau gesekan atau tekanan, ya, yang tentunya mempengaruhi kemasan itu sendiri. Syarat yang ketiga itu dapat menjadi daya tarik untuk konsumen. Ini yang utama. Kalau sudah daya tarik, tentunya kemas yang semenarik mungkin, ya. Nah, yang kelima, persyaratan dalam pengemasan itu harus benar-benar memiliki keinginan pasar, memahami kondisi pasar, sehingga benar-benar mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Tentunya ditambah lagi dengan harus mempunyai bobot atau ukuran dan bentuk yang sesuai dengan norma ataupun standar yang ada, mudah dibentuk atau dicetak dan mudah juga untuk dibuang. Ini yang harus diperhatikan, memahami kondisi alam sekitarnya, ya. Itu sebagai prasyarat bahan keras, ya. Anak-anak sekalian, syarat kemasan produk kerajinan bahan keras yang baik tentunya juga mampu untuk mengumas. Anak sekalian yang membanggakan, syarat kemasan produk kerajinan bahan keras yang baik yang mana untuk bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, setidaknya sebuah kemasan produk kerajinan bahan keras harus mempunyai faktor. Nah, apa nih faktornya? Yang mungkin kalian sudah paham atau sudah mengetahui membaca, ya. Baik. Faktor yang pertama, kedap udara, baik itu oksigen maupun gas lainnya. Yang kedua, bersifat non toksik atau inert, atau artinya tidak bereaksi ataupun menyebabkan reaksi. Reaksi apa? Kimia, yang mana dapat menjaga kualitas aroma, kemudian warna dan cita rasa dari produk yang dikemas. Faktor yang ketiga, kedap terhadap air, yaitu mampu menahan unsur air ataupun kelembapan udara yang ada di sekitarnya. Yang keempat, kuat dan tidak mudah bocor terhadap tekanan. Yang kelima, cenderung tahan terhadap panas, ya. Kemudian yang keenam, mudah dikerjakan secara massal dengan harganya yang relatif murah. Ini faktor dalam syarat kemasan produk kerajinan bahan keras yang baik. Ya, anak sekalian yang Bapak banggakan, tentunya dari awal sampai akhir Bapak menerangkan tentang bagaimana tentang kemasan yang terbaik, karena dalam
kerajinan bahan keras ini mampu menjadi bahan kemasan untuk mengemas atau menyimpan sesuatu yang mana isinya bisa bahan lunak atau makanan atau minuman, yang mana sebagai kemasannya dari bahan kerajinan, artinya dari bahan yang keras seperti botol, kemudian dari bahan kayu atau bahan aluminium, besi, yang mana kalau berawal atau berdasarkan hasil kerajinan yang mana dibentuk seunik mungkin untuk mengemas sesuatu barang, tentunya akan menjadi daya tarik itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita simpulkan pembelajaran kali ini bahwasanya kerajinan dari bahan keras sangat bermanfaat untuk dunia pengemasan suatu barang, yang mana mampu menarik, mampu memperhatikan konsumen, mampu menjadi daya tarik itu sendiri kepada konsumen untuk membeli barang atau sesuatu yang mana dikemas dari bahan kerajinan. Oleh karena itu, Bapak mengajak kepada kalian, yuk bagaimana kita sebagai para pelajar yang baik, yang mampu menjadi orang yang bermanfaat, yang mampu memanfaatkan apa yang diciptakan oleh Allah SWT, yang mana ada di dalam sekitar kita, yang itu bisa menjadi ladang rezeki, ladang manfaat, ladang aksesoris atau ladang kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak terus mengajak kalian berkarya dan berkarya, jangan patah, jangan kendor. Yuk ambil dan manfaatkan apa yang ada di sekitar kita, baik itu bahan keras, bahan lunak, khususnya kelas 9. Jangan sekali-kali membiarkan di sekitar kita keropos, rusak begitu saja. Oleh karena itu, sebagai pelajar yang hebat, yang kreatif, ambil kesempatan itu, buat sekenan rupa, buat seunik mungkin untuk jadikan aksesoris kebutuhan dan masyarakat sekitarnya menunggu hasil karya kalian. Ya, maka kemasan yang unik, kemasan yang baik, kemasan yang aman dari benturan, dari bau, yang menjadi aman untuk mengemas sesuatu, maka kemasan itu jadikan kemasan yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat. Inilah kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan. Maka kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, anak sekalian, kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di pembelajaran ke depan, yang mana tentang produk, memanfaatkan produk bahan keras. Demikian Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Demikian pembelajaran kali ini. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.